diambil dari Perjanjian Lama, kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai ayat 4. Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai ayat 4. Demikian firman Tuhan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Saudaraku, ini adalah Mazmur untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Kita tahu bahwa Daud sebagai penulis daripada kitab Mazmur ini selalu menyatakan isi hatinya kepada Tuhan, saudara. Dikala dia dihadapkan ke berbagai macam pencobaan dalam hidupnya, dia selalu datang kepada Tuhan. Dia selalu merendahkan diri dan berseru kepada Tuhan. Karena kalau kita perhatikan dari ayat 1 dan 2, dia begitu rindu supaya Tuhan senantiasa menyertai dia. Dia begitu rindu supaya Tuhan senantiasa menolong dia, saudaraku. Bagaimana dengan kita pada pagi hari ini? Apakah kita rindu untuk senantiasa disertai Tuhan? Apakah kita rindu juga untuk senantiasa ditolong Tuhan? Ada kebanyakan dari kita memang mempunyai kerinduan seperti itu, saudara. Kita rindu untuk disertai Tuhan. Kita mau untuk ditolong Tuhan. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Pada pagi hari ini mari saudaraku, supaya kita boleh datang kepada Tuhan. Jikalau kita ingin sertai Tuhan hidup kita, saudara. Dan kalau kita ingin mendapat pertolongan Tuhan, datanglah pada Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. God with us. Dan Tuhan itu adalah sumber pertolongan kita. Dia senantiasa akan menolong kita, saudaraku. Kita datang pada Tuhan karena, saudara, Tuhan itu dekat dengan kita. Dan kalau kita lihat, ada satu yang mau disampaikan, yang diberitahukan oleh Daud kepada kita semuanya para pembaca kitab Mazmur ini, saudara. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Maka dari itu, saudaraku, saya ajak kita, saudara, untuk senantiasa menguduskan diri kita. Dan lewat morning worship, lewat penyembahan kita
pada pagi hari yang kita lakukan, bersaat teduh, itu akan menguduskan kita, saudaraku, dari dosa-dosa. Menguduskan kita, supaya kita benar di hadapan Tuhan, saudara. Menyadari akan segala kesalahan dan pelanggaran kita. Dan kita mengetahui juga bahwa Tuhan itu bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Memang kita bukanlah orang Israel secara lahiriah. Tapi maksud Tuhan, saudaraku, di sini lewat Daud, bahwa kita juga adalah orang-orang yang dimaksud. Israel rohani. Kamulah bangsa yang terpilih. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan. Umat kepunyaan Allah sendiri. Imamat rajani, bangsa yang kudus. Oleh sebab itu mari kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus juga oleh darah Yesus. Yang dipanggil Tuhan juga untuk menjadi satu imamat yang rajani. Satu bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Dan mari senantiasa kita, saudaraku, untuk memuji-muji Tuhan. Karena dikatakan bahwa Tuhan itu, saudaraku, Allah yang kudus, bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan itu Allah yang kudus, yang bersemayam, yang hadir di atas puji-pujian umat pilihannya, umat tebusannya, bangsanya yang kudus. Oleh sebab itu mari kita boleh tiap-tiap hari untuk memuji-muji Tuhan dalam kehidupan kita. Senantiasa kita pujilah Tuhan. Praise the Lord. Pujilah Tuhan senantiasa. Agar kita boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Apapun permasalahan, apapun puji-pujian itu bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ketika sepertinya kita tidak disertai Tuhan, sepertinya kita tidak ditolong Tuhan, seperti yang dilakukan Daud, dia tetap datang kepada Tuhan. Baik pada pagi hari, pada siang hari, maupun pada malam hari, saudaraku. Daud tetap memuji-muji Tuhan. Oleh sebab itu, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, saya rindu, saudara, untuk senantiasa memuji-muji Tuhan. Dan Daud mengatakan di ayat yang keempat, kepadamulah nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkannya. Saudara, dengan kita senantiasa memuji-muji Tuhan, itu berarti kita menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kalau kita mengingat akan pertolongan-pertolongan yang diberikan kepada keluarga kita, pada gereja-gereja Tuhan, kepada ada anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, biarlah ini membuat kita semakin lagi bergairah, semakin lagi bersemangat untuk memuji-muji Tuhan, untuk senantiasa memuji kebesaran Tuhan. Mari
kita renungkan ayat ini dan kita senantiasa memuji-muji Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan.